kami bilang tentang Gideon. Israel sedang di bawah tekanan Midian, dan kemudian mereka sangat ketakutan, bersembunyi di gua-gua, teriak sama Tuhan, tapi itu semua terjadi karena kesalahan-kesalahan mereka sendiri. Itu ya, Hakim-Hakim pasal 6. Hakim-Hakim pasal 6 kita lihat sebentar. Ayat pertama, namun orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian selama 7 tahun. Dan cengkeraman orang Midian semakin kuat atas Israel, oleh karena orang Midian, orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, gua-gua dan kubu-kubu bagi dirinya. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek, serta orang-orang dari timur dan maju menyerang mereka. Orang-orang itu berkemah di daerah mereka dan memusnahkan hasil bumi sampai dekat Gaza. Bahan makanan tidak dibiarkan tersisa sedikit pun. Di Israel juga domba atau lembu ataupun keledai. Bahkan orang-orang itu maju dengan ternak dan kemah mereka bagaikan belalang yang sangat banyak. Jumlah mereka beserta unta mereka tidak terhitung banyaknya. Mereka datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Orang Israel menjadi sangat melarat karena perbuatan orang Midian itu. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, Tuhan mengutus pada orang Israel seorang nabi yang berkata kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, aku yang menuntun kamu keluar dari Mesir, membawa kamu keluar dari tempat perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir, dari tangan semua orang menindas kamu, bahkan aku menghalau mereka dari hadapanmu, dan negeri mereka aku berikan kepadamu. Aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu, jangan menyembah ilah orang Amori, yang negerinya kamu diami, tapi kamu tidak mendengarkan firmanku. Kemudian datanglah malaikat Tuhan, duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra milik Yoas dari kaum Abiezer. Gideon, anaknya sedang mengirik gandum di tempat pemerasan anggur. Gak pas kan? Mengirik gandum di tempat pemerasan anggur, agar tersembunyi dari orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman, Tuhan menyertai engkau, hai pejuang yang gagah berani. Ini terjemahan baru 2. Gagah perkasa kayaknya ya. Pahlawan yang gagah perkasa. Gagah berani. Jadi orang sedang sembunyi karena takut, tapi waktu Tuhan menampakkan diri dan berfirman, Tuhan menyertai engkau, hai pahlawan yang gagah berani, hai pejuang yang gagah berani. Terjemahan baru 2-nya gini. Seingat saya terjemahan baru 1 enggak gitu. Jawab Gideon padanya, maaf Tuhan. Terjemahan baru 1 enggak gitu kan? Gimana? Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua? Lebih sopan ini dia minta maaf. Maaf Tuhan. Jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya menimpa kami? Di mana segala perbuatan ajaib yang dibilang Nathan tadi, Tuhan di Alkitab itu, yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tapi sekarang Tuhan meninggalkan kami, menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian. Dia sama dengan kita kalau bertanya, mana Tuhan? Itu ya. Kalau engkau menyertai kami, kenapa keadaan kami begini? Mana mujizat-mujizatmu? Mana perbuatanmu yang ajaib? Lalu Tuhan berpaling dan berfirman, pergi dengan kekuatanmu ini. Selamatkan orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku yang mengutus engkau? Jadi kalau kita bertanya, kenapa tidak terjadi ini, kenapa tidak terjadi itu? Jawabannya di kamu. Pergi. Namun jawabnya, maaf Tuhan. Lagi ya itu ya. Hah? Oh, ini udah lebih sopan terjemahan baru. Dia minta maaf. Maaf Tuhan. Sebenarnya itu enggak maaf itu. Tuhan, kok kamu nyuruh aku ya? Dengan apa akan kuselamatkan? Lihat, kaumku paling kecil, aku paling muda di rumah ayahku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi aku akan menyertai engkau, sehingga engkau akan mengalahkan orang Midian seperti satu orang saja. Apa bahasa Indonesia satu? Tetapi akulah yang menyertai engkau, sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis. Terjemahan lebih literal menurut saya ini. Aku akan menyertai engkau sehingga engkau akan mengalahkan orang Midian seperti satu orang saja. Gideon menjawab, jika aku mendapat kemurahan hatimu, berikan kepadaku tanda bahwa engkau sendiri yang berfirman. Jangan kiranya pergi dari sini sampai aku datang bawa persembahanku kepadamu dan meletakkannya di hadapanmu.
Aku akan tetap di sini sampai engkau kembali. Kemudian masuklah Gideon, mengolah seekor anak kambing dan roti tidak beragi dari 1 eva tepung. Ia menaruh daging itu dalam bakul dan kuahnya dalam periuk. Lalu dibawanya kepadanya di bawah pohon terbang dan disuguhkannya. Malaikat Allah berfirman kepadanya, ambillah daging dan roti tidak beragi, letakkan di atas batu ini dan curahkan kuahnya. Demikian dilakukannya. Malaikat Tuhan mengulurkan ujung tongkat di tangannya, menyentuh daging dan roti. Muncul api dari batu, melahap daging dan roti, kemudian malaikat Tuhan menghilang dari pandangannya. Gideon pun sadar bahwa itu adalah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku ya Tuhan Allah, sebab aku telah melihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Namun Tuhan berfirman kepadanya, sejahteralah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Namun Tuhan berfirman kepadanya, lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu sumber damai sejahtera. Apa terjemahan baru? 1. Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai hari ini di Ofra, kota kaum Abiezer. Sampai di situ. Jadi dalam keadaan sulit, dalam pergumulan, dalam keadaan-keadaan ketika situasi belum seperti yang seharusnya, ketika kita merindukan terjadi sesuatu, Tuhan hadir, pelayanan gak kayak gini aja, hidup tidak seperti ini aja, ibadah tidak seperti ini, keadaan kota, keadaan bangsa tidak hanya seperti ini, gitu ya. Tuhan berkata, jangan tunggu orang lain. Dan kita mikir, mana Tuhan? Aku mengutus kamu. Aku mengutus kamu. Pergi dengan kekuatanmu, selamatkan orang Israel, bukankah aku yang mengutus engkau? Ini jawaban yang mirip dengan yang diberikan oleh Musa. Aku ini tidak pandai bicara, aku ini sejak dulu tidak bisa apa-apa Tuhan, gitu. Masalahnya bukan itu. Masalahnya bukan siapa kamu dan apa kemampuanmu, apa kekuatanmu, apa kebisaanmu. Masalahnya waktu dia mengutus engkau, dia bilang aku akan menyertai engkau. Itu yang paling penting. Jadi pertama-tama Tuhan tidak memberi tugas. Kita tidak melakukan sesuatu hanya karena keadaan. Kita tidak melakukan sesuatu hanya karena kebutuhan. Kita tidak melakukan sesuatu hanya karena tuntutan dari orang lain, ya kan? Kita tidak dituntut oleh keadaan, tapi kita dipimpin oleh pernyataan Tuhan, oleh visi, oleh pewahyuan. Kenapa? Karena kalau kita hanya dituntut oleh keadaan, kamu akan jadi begini. Coba perhatikan. Kamu lihat di mana-mana narkoba, ya kan? Kamu terbeban, kenapa orang pakai narkoba, nggak punya tujuan hidup. Lalu kita bikin gerakan anti narkoba. Kamu dipimpin, dituntun oleh sebuah kemarahan, kebencian, ketakutan, apapun itu terhadap narkoba. Gitu. Jadi kan adanya gerakan anti narkoba. Kalau nggak ada narkoba, kamu bergerak nggak? Nggak. Kalau kamu hanya anti terhadap narkoba. Kalau nggak ada narkoba, nggak ada dong. Itu ada karena ada narkoba. Misalnya, anti kekerasan. Jadi kamu hanya melihat kenapa orang menyelesaikan dengan persoalan, dengan kekerasan gitu. Nah, dia dituntun, didorong hanya oleh keadaan. Baik nggak? Ya untuk bergerak jadi LSM ya boleh gitu. Tapi untuk bergerak dari Tuhan nggak bisa seperti itu cara bergeraknya. Apalagi keadaan-keadaan, ya kan? Anti terorisme, kan semuanya kan anti begitu, gitu loh. Coba renungkan dulu. Kalau nggak ada terorisme, kamu bergerak nggak untuk membangun damai? Kamu bergerak nggak untuk membangun hubungan dengan orang lain? Kamu bergerak nggak memperjuangkan? Kapan sih orang-orang di Indonesia ini sadar betul bahwa ada sejumlah besar kelompok-kelompok garis keras sudah menguasai, masuk, menyusup ke pemerintahan, ke pendidikan, kemana-mana. Setelah 2016 ada demo besar-besaran dengan angka-angka cantik di Jakarta untuk menentang dan menggulingkan Ahok. Sebelum itu, saya bergerak di situ. Setiap kali kita mau bikin deklarasi lah, apalah, pernyataan, sikap dengan itu semua, nggak ada kita undang gereja-gereja, nggak ada yang datang. Karena tidak terancam. Karena kepentingannya tidak terganggu. Karena masih aman-aman aja. Gitu loh. Gitu. Jadi kalau anti-anti gitu kekuatannya cuman kalau musuhnya itu kuat. Sekian orang
meninggal karena ini. Wah. Tapi kalau dituntun atau dipimpin atau bereaksi terhadap sesuatu, nggak tahan lama. Kita nggak punya kekuatan. Gitu. Kekuatannya lahir dari kemarahan, lahir dari kebencian. Gitu. Saya kasih contoh yang lain. Saya beberapa hari kemarin, saya mau cerita nanti mungkin dengan beberapa, enggak semuanya. Ngomong dulu, fisik. Orang-orang memberitahu, Pak Bapak tahu, saya diam aja pura-pura nggak tahu lah gitu. Saya dulu di situ, gitu ya. Ini jumlahnya segini loh. Sekolah-sekolah sudah begini. Berapa orang mereka melatih orang-orang untuk itu ya. Bergerak ini kelompok-kelompok garis keras berubah wajah sekarang dengan baju yang baru mengumpulkan ribuan anak-anak muda. Mereka sudah siap bergerak kemana-mana dan semuanya gitu. Yang lain juga begitu. Mereka bergerak begini-begini. Kita berbuat apa gitu. Yang saya suka dengan Pak Adi, beliau bilang, kalau kita dipimpin oleh kebencian dan kemarahan, kita tidak akan pernah punya belas kasihan dan cinta terhadap hidup mereka. Ya kan? Kalau kita bergerak misi karena takut bahwa Islam itu bergerak jauh lebih kuat daripada kita, bahwa ada orang-orang muda yang kemudian menikah dan pindah agama dan kemudian jadi itu semua. Kalau kamu ketemu mereka, kamu gak akan pernah punya cinta buat mereka. Karena isinya ketakutan dan kemarahan yang mendorong kamu bergerak untuk pergi untuk misi supaya mereka tidak jadi Islam, bukan supaya mereka kenal Tuhan dan diselamatkan. Gitu. Ya kan? Saya bisa memprovokasi begitu buat apa? Gitu. Gak bisa. Saya mengalami sendiri. Saya bergaul, ada di tengah-tengah mereka, dimusuhin itu semua. Waktu 2016 saya di Inggris, dengar semua yang terjadi di Jakarta. Itu aja saya aneh banget cara Tuhan bicara itu. Saya di Chinatown, di Birmingham. Chinatown itu, jual babi, jual apa-apa, nggak ada orang Muslim lah biasanya di situ. Tiba-tiba ada 2 orang muda berhijab di Chinatown di depan toko yang saya mau belanja. Dia waktu saya masuk ke toko roti atau apa, dia ngikutin saya, terus ngasih 1 lembar kertas. Saya nggak baca dengan detail, pokoknya intinya kira-kira dia minta sumbangan lah. Gitu. Saya bilang no, gitu langsung dengan agak ketus. Setelah itu saya pergi lagi, saya masih lihat di depan. Gitu. Sebelum sampai ke Chinatown, saya mampir ke deretan toko-toko yang jual buku-buku bekas dengan itu semua. Saya lihat kitab suci dalam bahasa Inggris, kitab suci mereka dalam bahasa Inggris, dan saya mau beli, tapi saya rasa gini, buat apalah ngutip 1 ayat aja dijadikan kasus penodaan agama. Saya taruh lagi. Gitu. Udah harganya murah. Udah. Setelah itu ketemu itu. Setelah itu saya kembali terganggu. Saya kembali ke rumah, ke flat. Saya lagi masak atau nyuci piring di dapur pokoknya. Tiba-tiba Roh Kudus bilang ini. Gimana? Cintamu gak cukup kan untuk mencintai mereka? Wah, saya shock. Saya bertahun-tahun pergi dari pesantren ke pesantren, dari pengajian ke pengajian sampai jam 3 pagi. Bahkan disalahpahami di gereja, ya kan? Itu. Lebih sering ada di pengajian dan di pondok pesantren daripada di gereja. Gitu. Itu aja. Ketika muncul kasus seperti ini, ternyata cinta saya tidak cukup besar untuk bisa mencintai mereka. Muncul udah nggak usah lah. Gitu. Itu nggak. Itu yang menyadarkan saya bahwa ternyata nggak bisa kita mencintai mereka dengan cinta kita sendiri. Terbatas gitu loh. Jadi cinta kita kan masih bersyarat ya. Waktu mereka oke, fine gitu ya. Gitu. Saya orang apa sih? Tinggal bersama 3 hari selama 3 bulan, setiap bulan ketemu. Itu waktu itu termasuk dengan orang-orang HTI, Hizbullah juga pernah. Pokoknya kelompok-kelompok garis keras gitulah. Di camp bersama 5 hari. Itu mereka datang dengan topi penutup kepala yang cuma kelihatan matanya. Saya tuh datang duluan, lagi tidur siang. Tiba-tiba mereka datang masuk, cuma mau ngecek kamar sebenarnya. Tapi karena datangnya rombongan, saya pikir diserbu nih pelatihan kita gitu. Karena itu pelatihan perdamaian gitu loh. Serbu kelompok garis keras nih, pakai seragam hijau-hijau, tulisannya Hizbullah, pakai cuman kelihatan mata sama ini. Tuh. Tinggal sama mereka 5 hari, bayangin. Kita kan suruh perkenalan diri, oke, gambar, siapa dirimu? Tahu yang digambar? Parang, granat. Tapi dengan pergaulan yang sangat intensif dengan mereka. Selama bertahun-tahun, itu aja tidak bisa membuat saya punya cinta. Ya Tuhan nunjukkan gitu ya, terbatas kan cintamu, bersyarat kan cintamu. Apalagi kalau yang dipupuk ke diri kita, ketakutan,
kemarahan, kebencian. Lihat, mereka ini pakai semua fasilitas untuk mengislamkan Indonesia Timur. Lihat tuh, mereka apa yang dilakukan seperti itu. Kirim transmigran, Papua, berapa anak dibawa ke pondok pesantren, dibawa ke Jawa, dikuliahkan dan seperti itu. Yang lahir kebencian. Yang lahir bukan cinta. Yang lahir kemarahan, kebencian. Dan kalau kita digerakkan oleh kebencian, oleh kemarahan, kita tidak akan bisa mencintai mereka. Kita cuma akan bersaing, berkompetisi. Siapa dapat lebih banyak? Siapa dapat lebih banyak? Gitu, ya kan? Kita nggak akan bisa mencintai. Gitu. Tapi yang Tuhan bilang itu bukan digerakkan oleh keadaan, digerakkan oleh ketakutan, digerakkan oleh kemarahan, tapi digerakkan oleh visi, digerakkan oleh pewahyuan. Saya mau ngomong ini revelation driven, digerakkan oleh pewahyuan. Lihat Gideon, dalam keadaan ketakutan, semuanya dia tidak percaya tentang keadaan dirinya, ya kan? Itu. Terus Tuhan menyatakan diri, ya kan? Tuhan datang dan kemudian Gideon membangun mezbah kepada Yehova Shalom. Tuhan itu damai sejahtera. Jehovah Shalom. Tuhan memperkenalkan diri sebagai Jehovah Shalom, gitu. Dan dia bergerak nanti berdasarkan Jehovah Shalom, gitu. Bukan berdasarkan ketakutannya, identitasnya, keadaannya, musuhnya, bukan. Gitu. Dia bergerak berdasarkan pewahyuan, vision. Tuhan bilang apa? Tuhan ngomong apa tentang keadaan ini? Tuhan suruh apa tentang keadaan ini? Dan waktu Tuhan suruh tidak selalu sama dengan keadaannya. Gitu. Musuh ada di situ, dia ketakutan, dia paling kecil, dia ragu-ragu, ya kan? Buktinya dia minta konfirmasi terus. Tapi yang menggerakkan Gideon untuk bergerak adalah Tuhan yang menyatakan diri dan menyuruh dia memberi visi, memberi perintah. Dia tidak bergerak berdasarkan keadaan, berdasarkan tuntutan dari orang. Gitu. Karena itu ada orang yang punya kekuatan-kekuatan di jiwa yang cukup, intelektual yang tajam, tekad yang kuat, itu ya. Kekuatan di emosi yang bisa menggerakkan orang lain dan semuanya. Tapi itu ada limitnya. Kekuatan jiwa kita itu ada limitnya. Memang ada orang yang kuat sekali. Dia lebih stabil, lebih itu semua. Di dalam situasi tertentu dia terlihat firm dan semua. Tapi ada batasnya. Itu. Saya selalu bilang, anggaplah ini 50 kilo. 50 kilo ini mungkin ringan gitu buat orang yang terbiasa. Orang lain dia bisa memikul 100 kilo. Tapi batasnya ada, batas fisiknya ada. Jiwa kita juga ada batasnya. 100 kilo. Begitu 100 kilo ditambahi hanya 2 kilo, dia udah nggak kuat. Gitu. Karena dia mencapai limitnya. Limit jiwa kita ada. Gitu. Batas kekuatan jiwa kita untuk mentoleransi tekanan, pergumulan, tantangan, kesulitan itu ada. Gitu loh. Dan kalau kita dihadapkan pada situasi terus 100 kilo, kamu kuat ngangkat beban 100 kilo, kuat berapa menit? Gitu, ya kan? Bisa nggak? Bisa, tapi cuma beberapa menit. Kalau disuruh menahan lebih dari itu bisa? Nggak bisa. Pakai kekuatan fisik, pakai kekuatan jiwa, nggak bisa. Suruh menghadapi intimidasi, tekanan, kemarahan yang bukan di fisik, yang di jiwa ya. Bisa? Bisa, ada orang lebih sabar. Teman saya kalau di pom bensin, dia diserobot orang, dia akan bilang, Pak silakan duluan. Gitu. Saya udah jengkel, ngapain sih? Jelas nggak jelas, tak kasih tahu lah. Didik, Pak tolong antri ya. Dan gitu ya. Itu karena saya duluan sini. Itu jiwa. Dia memang bawaannya sabar. Tapi bawaan sabar itu ada batasnya. Karena semua itu ditelan dan ditekan ke dalam jiwanya. Satu titik tertentu, dia tidak tahan, dia akan meledak dalam kemarahan. Gitu. Karena dia ditekan ke dalam. Gitu loh. Nah, tapi kalau roh, gitu, dia tidak pakai kekuatannya sendiri. Dia tidak pakai kekuatannya sendiri. Dia pakai kekuatan roh Tuhan. Dia tidak tahan itu, tanggung itu dengan kekuatannya sendiri. Itu yang seperti bilang tadi, ya kan? Kekuatanmu mungkin tidak seberapa, tapi ada roh Tuhan di dalammu yang memampukan kamu melakukan itu. Nah, bagaimana kita bergerak dengan itu? Karena kita pertama vision driven, digerakkan oleh revelation driven, digerakkan oleh visi dan pewahyuan. Jadi gimana?
Saya setuju bergerak, saya setuju ada keadaan bangsa dan ini semua. Tapi bukan itu alasanmu bergerak. Bukan berarti kita nggak lihat, gitu ya. Loh, Tuhan Yesus digerakkan oleh apa yang Bapaknya lakukan. Jadi waktu dia ketemu dengan satu orang perempuan Sirofenisia yang minta untuk didoakan, ya kan? Saya buka. Waktu dia ketemu perempuan Sirofenisia yang minta untuk anaknya disembuhkan, apa jawaban Tuhan Yesus? Aku diutus, Matius 15, 24-26. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dia ngerti visinya, gitu loh. Oh ya, sakit-sakit, kasihan semua sakit kan itu. Enggak. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang. Tapi bahwa perempuan itu mendekat, menyembah dan berkata, Tuhan tolong aku. Dia jawab lagi masih, karena dia tahu batasannya sebenarnya. Tidak patut mengambil roti yang sediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Memang ini cara orang Yahudi melihat ini anak-anak, Israel anak-anak Allah, yang lain anjing. Bagianku ke anak-anak gitu. Tapi karena dia merendah, itu nanti ngomong lain ya tentang perempuan itu. Tapi Tuhan Yesus orang yang bergerak based on revelation dan vision yang Bapaknya suruh, gitu loh. Oh, enggak semua orang datang aja pokoknya gini-gini, enggak. Itu. Enggak. Dia tahu dia punya waktu hanya 3,5 tahun melayani, gitu ya. Dia ngerti dia harus kemana, melakukan apa. Prioritasnya di mana? Desa-desa, tempat-tempat di Israel itu. Bahwa sesekali dia ke Kanaan, ke tempat tanah Samaria, melintas dan semuanya, ya ada exception gitu ya. Tapi itu bukan. Itu sebabnya nanti dia akan mengutus murid-muridnya kemana? Yerusalem, Yudea, Samaria, ujung bumi. Gitu. Karena dia tahu dalam waktu yang terbatas itu dia harus melakukan apa. Apakah tidak ada godaan-godaan? Ada. Dan iblis musuh akan selalu menyimpangkan kita untuk lebih cepat, lebih gampang, lebih murah seperti yang Nathan bilang tadi. Gimana? Sembah aku aja. Nanti kan semua aku berikan kepadamu. Kamu kan sebenarnya ke dunia ini dalam ketaatan mau ngambil itu semua kan. Tapi kan caranya harus mati. Dan mati di kayu salib. Buat apa? Dipermalukan, ditelanjangi, dipukul, dihina, diludahi dan itu semua. Enggak usah, kamu nyembah aku aja. Nanti semua juga aku berikan kepadamu. Iblis bohong nggak? Enggak dong. Adam karena kejatuhannya dia serahkan haknya itu sukarela kepada iblis. Dan sekarang iblis yang punya kuasa waktu itu di bumi. Ya kan? Tuhan Yesus datang untuk mengambil kembali kuasa itu. Dan dia menggoda yang sama seperti Adam kan. Meragukan kebaikan Tuhan, mempertanyakan semuanya sama. Itu. Jadi gimana? Petrus nanti juga begitu kan, dipakai kan. Karena setelah selesai mencobai di padang gurun, iblis mencari waktu yang baik. Iblis mencari kairos, gitu. Sedangkan kita tidak ikutin kairos. Dia cari waktu yang baik, gitu. Ya. Dia nunggu kairosnya, kalau dicobain terus gini dia semakin kuat nih. Habis puasa 40 hari nggak menang, ya kan? Cari waktu yang baik. Waktu jiwanya sedang letih, waktu apa dia cari waktu yang baik. Gitu. Dan sedangkan kita sembarang aja bergerak, nggak lihat Tuhan sedang bergerak atau enggak, pokoknya gitu. Meskipun kadang-kadang yang kalau kita bergerak terus itu tetap akan memukau buat dunia, gitu ya. Gitu. Lakukan banyak hal. Enggak. Sumbernya bukan itu kok. Itu. Nanti ketika itu Petrus bilang, sekiranya itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Jangan Tuhan. Apa yang dibilang Tuhan? Enyahlah iblis. Engkau batu sandungan buat aku. Karena aku harus menyelesaikan lewat jalan ini. Itu yang dia lihat Bapaknya tunjukkan. Itu vision, itu revelation-nya. Kan dia bilang gitu kan. Aku tidak lakukan kalau Bapakku tidak lakukan. Jadi dia lakukan bukan karena orang meminta. Bukan karena itu. Waktu Maria datang dan kemudian berkata, mereka kehabisan anggur. Waktuku belum tiba. Dia bilang gitu. Nah, saya percaya apa yang dilakukan Maria itu menggerakkan surga. Sehingga Tuhan Yesus lihat Bapaknya melakukan sesuatu. Sehingga dia bergerak berdasarkan itu. Dia bergerak bukan berdasarkan kebutuhan mereka bahwa anggurnya habis. Atau permintaan Maria, karena jawabannya waktuku belum tiba. Tapi waktu Bapaknya bergerak karena digerakkan
oleh iman Maria itu, ya kan? Ada perkecualian, ada percepatan dalam kehidupan kita. Exception, harusnya kan perempuan Sirofenisia nggak dapat itu wong anjing, gitu. Tapi karena dia mau dari remah remaja, ya dia dapat, gitu, bisa. Tapi itu dari sisi manusia. Tapi dari sisi itu ngikutin, cari dulu di hidupmu revelationnya apa. Jadi bukan melayani, bukan bertindak berdasarkan kamu sekolah apa, kamu bisa apa, kamu punya keterampilan apa, gitu. Ya itu dunia juga kayak gitu, ya. Ikuti passionmu, ya. Ikuti kesenanganmu, ikuti hobimu, ikutin itu semua. Bukan. Kalau cuman kayak gitu nggak perlu Tuhan, ikutin aja, lakukan yang kamu suka, lakukan yang kamu hebat, lakukan yang itu. Tapi panggilan-panggilan ini biasanya beda sekali dengan kemampuannya, beda sekali dengan kesanggupannya. Penakut, pengecut, orang paling kecil mungkin di keluarganya disuruh Tuhan jadi pemimpin menghadapi musuh yang membuat satu bangsa ketakutan. Gitu. Kenapa nggak milih yang agak berani, yang agak itu, ya kan? Ada latar belakang mungkin dari suku Efraim, bukan Manasye. Manasye lebih kecil dari Efraim. Di antara Manasye aja dia bilang keluarganya paling kecil di antara suku itu, gitu. Kenapa bukan orang Efraim? Kenapa bukan orang Yehuda? Gitu, ya kan? Kenapa? Nah, Tuhan sering lebih memilih begitu kalau baca 1 Korintus. Dia memilih orang-orang yang tidak terpandang, tidak dipandang oleh dunia, yang tidak diperhitungkan, yang tidak berhikmat, yang bodoh menurut dunia, supaya dengan demikian dia bisa menunjukkan bahwa ini Tuhan, ini aku loh, mau mendemonstrasikan gitu kepada mereka. Nah, saya mau ngomong satu, apa yang kita lakukan based on vision and revelation, berdasarkan kepada apa yang Tuhan tunjukkan. Buka Kisah Para Rasul 26 ayat 19. Sebab itu ya Raja Agripa, ini Paulus, kepada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Saya dapat ayat ini mungkin tahun 99. Lagi doa puasa 3 hari di Taman Getsemani. Saya lupa tanggal dan bulannya. Tapi karena waktu itu saya dengar hamba-hamba Tuhan bilang, kamu harus punya visi. Dan gimana caranya punya visi? Minta dari Tuhan. Berdoa, puasa, baca firman, tanya, minta supaya kamu tahu Tuhan itu rencananya apa di hidupmu. Itu loh. Bukan aku bisanya apa, harus aku lakukan ini. Bukan. Tanya Tuhan punya rencana apa. Tuhan di depan itu engkau siapkan aku jadi apa. Tuhan kau mau bawa aku kemana. Kau mau bawa aku seperti apa. Tanya. Gitu. Kenapa begitu? Karena Paulus punya banyak hal. Dia kalau bicara dengan orang Yahudi itu punya kredibilitas. Dia anggap aja dia kalau bicara di akademisi, mungkin dia punya gelar S3, dia dengan latar belakang pendidikan yang baik, dia seorang akademisi yang terkenal gitu ya. Dia itu semua. Dia ngomong bisa di situ. Tapi Tuhan bilang enggak. Gitu ya. Tidak. Kenapa? Coba baca Kisah Rasul 22. 22. Ini Paulus lagi bicara sama orang Yahudi ya. Intinya dia bicara dari awal ayat 3. Aku orang Yahudi, lahir di Tarsus, tanah Kilikia, dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel. Ya kan? Dia punya kredibilitas. Aku ini certified, qualified dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku jadi orang yang giat bekerja bagi Allah sama seperti kamu semua pada waktu ini. Aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan. Ini dia baca CV-nya dia, ya kan? Sampai mereka mati. Proven ini, ya kan? Terbukti punya pengalaman kerja nyata, menganiaya sampai mati, nggak setengah mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap, kuserahkan dalam penjara. Tentang hal itu, dia punya referensi nih kalau pekerjaannya kan. Imam besar, majelis tua-tua dapat bersaksi. Dari mereka aku telah menerima surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku pergi ke sana untuk menangkap pengikut-pengikut jalan itu.
yang terdapat juga di situ dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Namun, dalam perjalananku ke sana ketika aku sudah mendekati Damsyik, kira-kira tengah hari, tiba-tiba memancarlah cahaya yang menyilaukan dari langit mengelilingi aku. Lalu rebahlah aku ke tanah dan aku mendengar suara berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Jawabku, siapa engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Orang-orang yang menyertai aku memang melihat cahaya, tetapi suara dia yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Coba perhatikan ini. Apa visionnya? Yang pertama, Yesus. Gideon tadi ketemu dengan siapa? Jehovah Shalom. Paulus ketemu dengan Yesus yang kau aniaya. Yesus yang emang dia aniaya Yesus? Gereja, orang-orang percaya, orang-orang Kristen. Tapi Tuhan menyatakan diri kepada dia sebagai siapa? Yesus, Allah yang teraniaya. Ayat 17. Sesudah aku kembali ke Yerusalem, ketika aku sedang berdoa dalam bait Allah, aku diliputi oleh kuasa ilahi. Aku melihat dia yang berkata kepadaku, lekaslah, segera tinggalkan Yerusalem, sebab mereka tidak akan menerima kesaksianmu tentang aku. Jawabku, nih Paulus, Tuhan, mereka tahu aku yang pergi dari rumah ibadat yang satu ke rumah ibadat yang lain, dan yang memasukkan mereka yang percaya kepadamu ke dalam penjara dan mencambuk mereka. Ketika darah Stefanus saksimu ditumpahkan, aku di situ dan menyetujui perbuatan itu, dan aku menjaga pakaian mereka yang membunuhnya. Namun kata Tuhan kepadaku, pergilah, sebab aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Saya baca satu lagi, saya cari sebentar. Waktu Tuhan ngomong dengan Ananias waktu Paulus pertama kali bertobat. Sebentar. Saya Rasul berapa ya? Belum dong. Sembilan, ya. 9. Ananias dapat penglihatan, ya kan? Tuhan bilang, ayat 13, Tuhan, jawab Ananias, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, tentang Paulus, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Lagi pula di sini dia memperoleh kuasa dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang berseru kepada nama-Mu. Namun firman Tuhan kepadanya, kepada Ananias, pergilah, sebab orang ini alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku di hadapan bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Vision pengalaman perjumpaan akan menyatakan seperti apa direction Tuhan dalam kehidupan. Jadi apa yang harus dilakukan? Minta, ingini, supaya ngerti Tuhan dalam hidupku ini apa itu ya. Caranya macam-macam. Tapi kalau kita lihat kisah para rasul, itu semua penglihatan itu hal biasa. Bisa lewat mimpi, bisa lewat penglihatan terbuka, bisa lewat nubuatan, pesan Tuhan. Tapi itu akan ada dan itu akan menuntun. Karena itu jadi dasar gitu. Tapi kalau Tuhan menyatakan dirinya, itu menjadi warna dalam hidup seseorang. Itu. Warnanya apa? Ingat Yosua, siapa engkau? Kawan atau lawan? Bukan. Aku panglima bala tentara Tuhan. Apa yang terjadi sepanjang hidupnya? Perang. Karena pewahyuannya tentang panglima bala tentara Tuhan. Itu. Apa yang terjadi dengan Paulus sepanjang hidupnya? Karam kapal, kelaparan, telanjang, dianiaya. Karena aku Yesus yang teraniaya, aku Yesus yang koaniaya. Aku akan menunjukkan kepadanya berapa kesulitan-kesulitan penderitaan yang harus dialami karena namaku. Tapi kepada penglihatan yang dari surga itu dia bilang, tidak pernah aku tidak taat. Jadi gini, kalau penglihatan-penglihatan banyak, mimpi-mimpi, visi, nubuatan, pesan Tuhan jelas, karunia-karunia, urapan, impartasi dicurahkan dengan hidupmu, saya tidak menakut-nakuti.
Saya tidak menakut-nakuti. Ya. Itulah cara Tuhan mempersiapkan hidup kita untuk menjalani panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadi bukan gini, wah aku lebih hebat dari dia, dikasih banyak. Karena kepadamu akan dipercayakan banyak. Gitu. Makanya dikasih banyak. Saya sudah seperti kalau orang Jawa bilang niteni. Oh ini mendung-mendung sebentar lagi hujan gitu ya. Tiba-tiba datang hamba Tuhan bilang pesan yang seperti ini. Wow, kamu ditambahkan ini. Sebentar ini kira-kira di hati aniaya apalagi Tuhan. Karena itu dipakai menguatkan. Tuhan tahu batas kekuatan kita, gitu ya. Gitu. Ini yang saya belajar. Heidi Baker, Tuhan sudah di Mosambik 2 tahun dalam keadaan berat, ngalami sakit, ngalami itu semua. Lalu dia didoakan oleh Randy Clark, dia datang ke Toronto. Dan semua orang bilang begini, South Africa, Afrika Selatan itu fasilitas kesehatannya tidak lebih buruk daripada Kanada atau Eropa. Jadi kamu kalau mau berobat di sini aja. Tapi dia dapat dari Tuhan pergi ke Toronto. Waktu itu sedang ada revival di Toronto, Vineyard. Tahun 90 berapa dia pergi ya? Saya lupa. 96 atau 9. Tapi itu kegerakan dimulai tahun 94. Loh, kamu mau terbang lebih dari 20 jam dalam keadaan fisik yang seperti ini, itu cari mati. Sedangkan di sini aja kamu bisa dirawat dengan baik. Tapi saya pergi ke sana bukan untuk berobat. Saya rasa dengan kuat Tuhan suruh saya pergi ke Toronto, ikut ibadah di sana. Dan dia ikut ibadah di sana. Tahu waktu Heidi Baker ke Toronto, dia sudah doktor, PhD. Doktor of Philosophy dalam sistematik teologi sistematika itu. Disertasinya tentang bagaimana bahasa roh itu bisa dipakai untuk pengudusan dan pengilahian hidup kita. Dia memadukan antara Pentakostalisme dengan teologi Eastern Orthodoxy. Luar biasa. Di King's College London yang waktu itu nggak ada profesornya yang Pentakosta karismatik. Tetap saya tawarkan kalau ada yang mau baca disertasinya, saya forward nanti PDF-nya. Itu ya. Udah. Di situ 2-3 tahun ngurusin apa sih? Anak-anak panti asuhan yang tidak diurus sama negara, sekitar 60 anak. Suaminya kena radang di otak, dia kena sakit semuanya, tidak bisa bangun dari tempat tidur, anaknya juga sakit. Dalam keadaan seperti itu, pergi ke Toronto. Apa yang terjadi di Toronto kalau kalian pernah dengar atau baca, kalau enggak tanya Kak Debbie, dia lagi baca buku itu. Cari di YouTube Toronto Blessing, jangan yang kontra ya. Apa yang terjadi di sana, lihat. Orang guling-guling, ketawa, mengaum, gitu. Gulung, ketawa-ketawa kayak mabuk gitu, ketawa-ketawa semua. Ngapain? Kalau dia sekolah doktor, kan berarti dia dulu pernah sekolah sarjana, master, doktor gitu. 10 tahun dia sekolah teologi. Tahu yang terjadi di Toronto dengan dia? Dia tiba-tiba jungkir gitu, kepalanya di bawah, kakinya di atas. Terus orang datang nuangi air ke dia, doakan itu semua. Dan dia badannya lemes kayak nggak bisa berdiri sendiri, dipapah orang. Begitu terus selama berapa? 10 hari. 10 hari. Nggak tahan, nggak kuat berdiri, kayak orang mabuk itu semua. Buat apa coba? Tapi itu yang dia bilang, itu yang Heidi Baker bilang, 10 hari itu jauh lebih penting di hidup saya, jauh lebih berdampak di hidup saya dari 10 tahun sekolah teologi. Tapi bukan berarti nggak usah sekolah, nggak usah belajar gitu ya, saya dipenuhi. Enggak. Kalau Tuhan bawa dia kok, dia dulu ngalami Tuhan, sekolah teologi, Tuhan bawa dia jadi misionaris di Indonesia. Dia pernah di Indonesia, saya lupa berapa tahun, di Jakarta dan di Bali. Setelah itu Tuhan bawa dia ke Hong Kong. Setelah di Hong Kong melayani pecandu narkoba, revival itu semua anak-anak muda, Tuhan suruh dia kuliah S2. Setelah kuliah S2 melayani di Hong Kong lagi, Tuhan suruh dia kuliah S3. Waktu kuliah S3 di Inggris pun dia melayani pemulung, gelandangan, homeless yang ada di kota London. Gitu. Setelah itu Tuhan suruh dia ke Mosambik. Pokoknya aneh-aneh lah. Gitu. Terserah Tuhan lah. Tapi itu yang dia alami, pengalaman dengan Tuhan itu, ya kan? Vision. Dan dia waktu itu seperti ada dorongan yang kuat maju ke depan, belum di altar call. Jadi kalau ada orang sudah di altar call nggak maju-maju, ya kan? Ini belum di altar call sudah maju, karena ada dorongan kuat maju. Tiba-tiba waktu dia maju, Randy Clark itu pembicaranya ngomong begini, apakah kamu menginginkan Mosambik dengan seluruh hidupmu? Dia bilang, ya Tuhan, aku mau Mosambik dengan seluruh hidupku. Lalu dinubuatin langsung, orang buta melihat,
Orang bisu berkata-kata, orang lumpuh akan berjalan, orang mati akan bangkit dalam nama Tuhan Yesus. Wah, dia pulang dengan semangat, ya kan? Seperti yang saya biasa bilang. Pulang langsung dia ketemu orang buta tumpangi tangan, orang sakit didoakan semuanya. Keadaan tidak jauh lebih baik. Sakit suaminya tambah parah. Ada banyak keadaan lain. Mereka diusir dari panti asuhan itu karena sedang ada konflik, gitu ya, difitnah dan itu semua. Jadi punya 60 anak panti asuhan, tapi tempatnya nggak ada, nggak boleh tinggal di situ lagi. Suruh keluar. Jadi apa? Apa yang dia lakukan? Kenapa kok dia ditumpangi tangan? Kenapa kok dia ngalami kuasa Tuhan selama 10 hari? Kenapa kok dia dipenuhi Roh Kudus, dapat nubuatan sedahsyat itu? Karena setelah itu akan ada yang Nathan bilang tadi, ujian-ujian dalam kehidupan kita. Jadi gunanya vision, itu ya, gunanya pewahyuan, gunanya revelation dalam hidup kita, pernyataan Tuhan, entah itu ditumpangi tangan, nubuatan lewat mimpi apapun, supaya waktu kamu di hadapan pada ujian-ujian, hatimu tetap teguh, ngerti bahwa Tuhan panggil aku di tempat ini dan melakukan ini sampai saat yang dia bilang cukup buat hidupku. Itu dipakai untuk memampukan kita. Tapi kalau enggak, kita cuma jalani hidup day by day gitu ya. Lalu kita bilang itu ketekunan, kesabaran. Beda. Ketekunan dan kesabaran itu karena tahu kamu sedang melakukan sesuatu dari Tuhan, ya kan? Jalannya Tuhan tidak seperti yang kita pikirkan. Jalan jadi Perdana Menteri ternyata lewat sumur, lewat perbudakan, lewat difitnah, masuk penjara lagi, dilupakan dan baru kemudian diangkat gitu. Jalannya bukan sekolah STPDN jadi Perdana Menteri, bukan jadi calon bupati dan wali kota, anggota DPRD, calon gubernur dan kemudian jadi menteri dan jadi presiden. Jalannya Tuhan tidak seperti yang kita pikirkan gitu. Karena itu mimpinya Yusuf jelas sekali, ya kan? Karena itu akan memberi kekuatan kepada dia selama belasan tahun. Ketika yang terjadi tidak seperti yang di mimpi itu. Karena itu masa-masa persiapan. Kalau kita diberi mimpi panen, ada berlipat kali ganda, ratusan, ribuan, gitu. Tidak ada benih yang tumbuh jadi pohon bermultiplikasi tanpa dia jatuh ke dalam tanah dan mati. Itu. Kenapa dapat penglihatan itu? Supaya ketika di dalam tanah dan mati, kamu punya pengharapan bahwa nanti ini satu biji jagung itu minimal 600 sampai 800 biji jagung. 600 kalau ditabur lagi kali 600, ya kan? Berlipat kali ganda. Sehingga ketika di dalam tanah gelap, sendirian, sepi, mati, tidak dipahami orang lain, diomongin orang lain, dianiaya, ditekan apapun, kamu akan punya pengharapan bahwa ini supaya berlipat kali ganda, ini supaya jadi yang seperti itu. Itu gunanya sebenarnya. Kenapa base-nya on vision? Karena kalau base-nya on needs, on kebutuhan, on keadaan, itu ya, base-nya itu kemarahan, kebencian, ketakutan terhadap keadaan gitu. Begitu keadaan sepertinya udah baik-baik, kita nggak akan tetap jalan di situ, ya kan? Nggak akan, kamu akan geser ke yang lain, gitu. Nanti akan berubah lagi. Kamu akan jadi orang-orang yang oportunis, ya, pragmatis. Ya pokoknya ini lagi tren apa, gitu ya. Itu. Enggak, kita tidak bergerak berdasarkan tren dunia dan keadaan, tapi berdasarkan tren surga. Kita tidak didikte oleh itu. Ini sama kalau rohani, kita ngomong tentang peperangan rohani. Kamu tidak didikte oleh manifestasi dari musuhmu. Karena kalau enggak kita akan distract, kita akan dialihkan perhatian kita, ya kan? Mau dia nongol di sini, nongol di situ, mau lihat roh ini di sana, enggak peduli. Selama Tuhan tidak bilang untuk itu didatangi, diperangi, dideklarasikan lakukan sesuatu, sudah. Bukan bagian kita, ya kan? Bukan. Kita bukan tim pemburu hantu dan Ghostbuster. Tapi kalau tempat-tempat kita disuruh pergi, ya jangan biarkan mereka ada di situ. Wong itu tempat yang disuruh Tuhan kita pergi dan menduduki, ya kan? Itu sederhana itu. Jadi apa? Mandatnya apa? Pergi, aku akan mengutus engkau jauh dari sini kepada bangsa-bangsa lain. Itu mandat Tuhan kepada Paulus. Padahal dia pengennya di Yerusalem bersaksi buat mereka.
Tapi mandat Tuhan enggak, jauh dari sini kepada bangsa lain. Coba lihat ini. Ini hatinya Paulus sebenarnya beda dengan visinya Tuhan. Roma 9 ayat 3 sampai 5. Roma 9 ayat 3 sampai 5. Lihat struggle-nya. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka orang Israel, telah diangkat jadi anak, telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian, hukum Taurat, ibadah, janji-janji, keturunan bapak-bapak leluhur, yang menurunkan Mesias dalam keadaan sebagai manusia, yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Kerinduan hatinya orang Israel, bukan bangsa-bangsa lain, tapi perintah Tuhan bangsa-bangsa lain. Itu sebabnya masih ada tuh, setiap kali dia pergi ke kota demi kota, dia pergi ke sinagog, dia cari orang Yahudi dulu. Karena itu kerinduan hatinya, tapi bukan itu panggilan Tuhan di hidupnya. Sampai dia menyerah. Kisah pasal terakhir, coba baca. Di Roma. Dia berusaha meyakinkan itu ya, dengan orang-orang Yahudi di Roma. Lalu Paulus menutup dengan ini, ayat 25. Lalu bubarlah pertemuan itu, tanpa ada kesesuaian di antara mereka. Namun Paulus masih mengatakan hal yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus pada nenek moyangmu dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergi kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan sungguh-sungguh mendengar tapi tidak mengerti. Kamu akan sungguh-sungguh melihat tapi tidak memahami. Sebab hati bangsa ini telah menebal, telinganya berat mendengar, matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang berasal dari Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain dan mereka akan mendengarnya. Ya, dia disuruh ke bangsa-bangsa lain, tapi setiap ada kesempatan dia masih ngomong dengan orang Yahudi gitu ya. Yang masih punya struggle di dalam dirinya, kerinduan yang bahkan dia bilang terpisah dari Tuhan, terkutuk aja. Mau aku kalau mereka diselamatkan. Tapi Tuhan punya mandat yang khusus. Kita harus ngerti, bergerak berdasarkan mandat dan perintah Tuhan. Yang berikutnya 2 Timotius 1 ayat 11. 2 Timotius pasal 1 ayat yang ke-11. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. 1 Korintus 3 ayat 10. Sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar, orang lain membangun terus di atasnya. Tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ya, nanti ada hubungannya, tapi saya baca sekalian. Roma 15, 20, 21. Dan dalam pemberitaan itu, ya kan, aku menganggap sebagai kehormatanku bahwa aku tidak melakukannya di tempat-tempat di mana nama Kristus telah dikenal orang, supaya aku jangan membangun di atas dasar yang telah diletakkan orang lain, tapi sesuai ada tertulis, mereka yang belum pernah menerima berita tentang dia akan melihat dia, dan mereka yang tidak pernah mendengarnya akan mengertinya. Dia tahu rasul, pengajar, penginjil, itu panggilannya. Jawatanmu apa? Tidak semua orang diberi jawatan, oke ya? Tidak apa-apa kalau kemarin yang ikut Golden Time tes karunia, tapi nanti kamu akan dapat konfirmasi dari Tuhan, bukan dari alat tes tentang jawatan. Itu saya percaya. Nabi akan dikonfirmasi oleh nabi, rasul akan dikonfirmasi oleh rasul, dan selanjutnya. Jawatan tidak semua, karena dia ngomong begitu. Apakah kamu semua rasul? Apakah kamu semua nabi? Tidak. Itu. Jawatan tidak semua rasul, tidak semua nabi, tidak semua gembala, tidak semua penginjil, tidak semua pengajar. Beberapa di antaramu itu. Tapi karunia itu diberikan kepada semua. Bernubuat. Tidak semua orang meskipun nubuatannya tepat dan tajam dia nabi. Tidak semua orang meskipun penglihatannya sering dia nabi. Tidak semua orang meskipun dia mengajar dengan baik dia adalah pengajar. Tidak semua orang meskipun dia karunianya melayani, berbuat kasih dan semuanya seperti itu, tapi dia adalah gembala. Tapi ada yang diberi jawatan,
ada yang diberi karunia, ada yang diberi panggilan khusus gitu ya. Banyak penginjil takut itu, dan kemudian dia menjadi gembala karena dia berpikir siapa yang akan mencukupi kehidupan saya? Tuhan. Gitu. Akhirnya jadi gembala, mengembalakan. Jarang sekali sekarang ketemu mana penginjil, sungguh-sungguh penginjil. Tidak gereja, tidak ada. Ya yayasan, persatuan doa. Persatuan doa orangnya dari mana-mana kalau minggu ke ibadahnya masing-masing. Karena dia memang penginjil. Gitu. Gitu. Jarang sekali. Semakin jarang. Gitu ya. Dan itu mematikan sebenarnya kalau kita tidak hidup berdasarkan apa yang Tuhan tetapkan buat kehidupan kita. Banyak orang sekarang di marketplace, tapi mereka main pendeta-pendetaan. Ya, gitu. Karena dia punya uang, dia bikin gereja, ditapiskan jadi pendeta. Padahal kalau panggilannya bukan itu, dia sedang membunuh panggilan Tuhan dalam kehidupannya. Dia sedang mengecilkan pengaruh yang Tuhan mau dengan dia ada di dalam gereja dan menjadi pendeta. Gitu. Tidak semua orang dipanggil jadi imam, ya kan? Tidak semua orang dipanggil ke situ. Ada yang memang harus pergi keluar ke dunia bisnis, ke dunia usaha, ke dunia kesehatan, ke dunia hukum, ke dunia ekonomi, ke setiap bagian yang lain. Dengan ngerti ada panggilan Tuhan, ada vision, ada penetapan Tuhan atas kehidupannya, ada pimpinan Tuhan, ada direction yang jelas. Dia harus kemana, melakukan apa di situ. Bukan untuk berkumpul di dalam gereja, bukan. Tapi dia harus tahu ada visi, ada panggilan, dan dia pergi ke sana, diutus. Itu yang membedakan. Coba lihat kisah para rasul, nanti baca, pelajari bagaimana setiap kali itu. Roh Kudus bilang begini, khususkan Paulus dan Barnabas buat aku pergi ke sana. Jadi bukan pergi sendiri, oh kayaknya di sana enak ya, ada kebutuhan yang gini, ada permintaan begini, bukan. Tapi Roh Kudus yang akan memimpin, kamu harus kemana, kamu harus melakukan apa, berbuat kepada siapa. Itu menjadi real sekali. Nanti di situ kamu akan melakukan sesuatu yang tidak mungkin itu dilakukan oleh manusia. Hanya Tuhan yang bisa melakukan itu. Paulus ngerti ya, bagiannya dia rasul itu meletakkan dasar. Jadi dia tidak mau ke tempat-tempat di mana orang lain sudah merintis di situ, karena dia meletakkan dasar. Dia meletakkan dasar, orang lain membangun terus di atasnya. Bagiannya meletakkan dasar mahal, lama, tidak kelihatan, tapi dia tahu itu panggilannya, nggak masalah. Itu bagianku, sesuai kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Kalian masing-masing harus tanya, ngerti gitu ya, bagiannya apa. Saya tidak hanya bicara di dalam pelayanan gerejawi, tapi keluar di kampus, di sekolah, di tempat pekerjaan, dimanapun Tuhan membawamu. Aku di sini ini karena pilihanku atau pilihannya Tuhan. Kalau pilihannya Tuhan, mandatnya apa? Kalau selama ini kamu sudah di situ tanpa mandat, waktunya untuk berdoa dan bergumul. Ini tempat yang tepat atau bukan Tuhan? Atau jangan-jangan tempat lain? Atau jangan-jangan bidang lain? Ya kan? Dan kita ngerti bahwa ada limit dari penugasan itu. Area-area tidak bisa semua diambil karena kita diberi banyak. 2 Korintus 10, 15, 16. Saya baca ya. Kami tidak bermegah atas pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain di daerah kerja yang tidak dipatok untuk kami. Tapi kami berharap bahwa apabila imanmu makin bertumbuh, kami akan dapat penghormatan lebih besar lagi di antara kamu jika dibandingkan dengan daerah kerja yang dipatok untuk kami. Ya, kami hidup supaya kami dapat memberitakan Injil di daerah-daerah yang lebih jauh daripada daerah kamu dan tidak bermegah atas hasil-hasil yang dicapai orang lain di daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Jadi ada daerah kerja yang dipatok untuk mereka. Saya tidak bicara daerah kerja ini selalu teritori kota, kecamatan gitu ya. Tapi ada tempat-tempat yang memang yaitu area yang Tuhan mau untuk kamu bekerja. Misalnya, Tuhan maunya kamu bergerak ke bisnis. Bergerak ke bisnis, jangan jadi pendeta. Tuhan maunya kamu jadi pendoa syafaat. Sekalipun Nathan bilang, sekalipun dia jadi menteri ekonomi, dia tidak sedang mengenapi destiny Tuhan dalam hidupnya. Kalau yang Tuhan mau dia jadi penginjil, gitu. Memang itu wow, memang itu mencapai sesuatu yang luar biasa.
Tapi ada yang Tuhan tetapkan buat kehidupan orang itu, yang akan itu tadi mencapai destiny, tujuan, goal, rancangan Tuhan dalam kehidupannya gitu. Dan dia harus ngerti batasnya, panggilannya, jawatannya, karunianya, tempatnya, mandatnya dalam kehidupannya gitu loh. Tuhan mau ngomong gak sih kepada kita, kamu harus di mana, melakukan ini, sampai sebatas apa, berapa lama, ngomong. Hanya waktu Tuhan ngomong itu, ya, itu akan narik daging dan jiwa kita. Kalau Tuhan ngomong dan kita tidak melakukannya, itu pemberontakan. Tapi kalau dia tidak ngomong, karena dia ngerti kita nggak siap dan kita nggak mau, ya tanggungannya lebih murah. Tapi kamu jangan memilih gitu. Kalau gitu Tuhan, jangan ngomong, resikonya terlalu besar. Enggak. Harganya lebih mahal sebenarnya kalau kamu menghabiskan hidupmu tanpa tahu apa tujuan dan rencana Tuhan dalam kehidupanmu. Kamu pikir bahwa ketika mengikuti kehendak Tuhan itu harganya mahal? Iya. Harga yang mahal itu nanti akan dapat upah yang besar dan mahkota yang kekal. Tapi kalau kamu tidak mengikuti itu, harganya sepertinya murah, tapi nanti ketika dibandingkan dengan kekekalan itu terlalu mahal. Oke. Jadi perbandingannya apa? Kekekalan. Tidak bisa diberi alasan apapun yang rasional, karena manusia duniawi akan menganggap itu sebagai kebodohan, ya kan? Salib itu kebodohan. Salib itu batu sandungan. Sudah jelas. Kok kita bisa ngerti? Kayak Nathan bilang tadi, perarga, pikul salib. Karena tidak pakai pertimbangan-pertimbangan dunia, tidak pakai alasan-alasan rasional dan masuk akal, gitu loh. Karena dia manusia rohani, dia ngerti hal rohani, bahwa ada yang namanya kekekalan, yang bukan hanya 10-20 tahun, yang bukan hanya 1 miliar, 2 miliar, sekian triliun, bukan. Karena nggak ada harganya, wong jalannya aja emas kok. Tapi kalau dia tidak bisa ngerti itu, tidak masuk akal melakukan panggilan Tuhan, melepaskan itu semua, mengikuti rencana Tuhan dalam kehidupan, maka kamu akan melakukan sesuatu yang masih masuk akal, melakukan sesuatu yang masih sesuai dengan kekuatan dan kemampuanmu, melakukan sesuatu yang masih bisa ada, ya, pujian-pujian, kredit-kredit yang bisa kita ambil buat diri kita. Tapi di titik-titik ini, mengikuti panggilan Tuhan, nggak ada. Aku tidak bisa bermegah lagi, kata Paulus, kecuali di dalam Kristus dan di dalam kelemahan-kelemahanku. Kalau dia ngomong dengan orang Yahudi, dia punya dasar untuk bermegah. Benyamin asli, sunat dari ke-8, ngikutin semua perintah hukum Taurat. Aku paling maju di antara teman-teman sebayaku, menganiaya mereka. Bahwa ini semua dia punya kredit. Ketika ngomong dengan orang-orang bukan Yahudi, mau cerita apa dia? Nggak ada dari itu yang mereka nggak paham kan? Itu tentang keyahudiannya, tentang itu semua. Kasih karunia, anugerah, aku datang dengan takut dan gentar. Itu tidak lagi pakai kekuatannya. Visi, panggilan, pewahyuan, penyataan Tuhan jadi dasar. Minta masing-masing. Dan kalau kita di tempat ini ada sesuatu yang Tuhan beri, minta konfirmasi supaya kamu menetapkan hati dari visi yang Tuhan taruh ini. Bagianku apa Tuhan? Sampai di mana? Melakukan apa? Seperti itu. Supaya kamu nggak terus bergumul. Ya enggak. Nanti nggak kemana-mana. Tetapkan hati, masuk di situ, melangkah, ya kan? Ngerti nanti Tuhan akan perjelas kok. Tuhan akan pertajam. Tuhan akan bicara lebih lanjut. Tapi masuk dulu, jalan dulu, kerjakan, ikuti. Nanti dia akan bicara lebih detail. Nanti dia akan beri peneguhan. Nanti dia akan beri konfirmasi. Nanti dia akan memberikan direction yang lebih jelas lagi, gitu ya. Tapi melangkah dulu, melangkah, masuk dan minta. Itu jadi dasar. Semua kamu mau kemana pun, ya, kemanapun tanya. Apa Tuhan mandatmu? Apa Tuhan pernyataanmu? Ya, pernyataan. Ada keadaan tutup dengan ini. Seperti Musa, hatinya tidak tahan. Lihat
orang Mesir menganiaya orang Israel. Itu dari Tuhan enggak? Dari Tuhan. Tapi belum waktunya dan bukan dengan caranya seperti itu. Gimana caranya Tuhan? Waktu itu Musa berani sekali. Lihat orang Mesir menganiaya orang Israel, dibunuh orang Mesir pakai pedang. Harusnya kan kalau jadi pemimpin ya waktu itu dong. Lagi berani-beraninya. Gitu. Langsung kok dia lihat itu. Tapi 40 tahun kemudian setelah mengembalakan domba, mertua 40 tahun cuman punya tongkat. Apa di tanganmu Musa? Tongkat. Tidak pandai bicara Tuhan dari dulu. Pangeran Mesir. Firman Tuhan berkata, Musa dididik dalam hikmat dan pengetahuan Mesir. Jenderal perang, bawa pedang, bunuh orang berani. Masa suruh ngomong sama Firaun gak berani? Semua kemampuan manusianya sudah tidak ada. Waktu itu Tuhan baru bisa pakai dia menurut cara dan waktunya Tuhan. Apakah yang dulu ketika dia mau menyelamatkan bangsanya dan seperti itu, apa kata orang Israel? Dia pikir dia jadi pemimpin dan hakim. Nanti kan dia jadi pemimpin dan hakim. 40 tahun kemudian. Mau hidup kita tidak 40 tahun ya. Tapi ada proses-proses Tuhan mempersiapkan kita sampai ketika di situ. Kalau enggak, orang Israel keluar 600.000 laki-laki di padang gurun dibunuh Musa semua itu. Enggak nyebrang sampai di sana ya kan. Enggak tahan dan itu. Kok dia setiap kali dimarahin sujud gitu. Apa yang membuat begitu? Proses Tuhan dalam kehidupannya. Dia jadi pemimpin, jadi hakim, betul. Dia tidak tahan lihat itu semua, iya. Tapi tidak bisa membebaskan dengan kekuatannya sendiri. Visi dari Tuhan harus tanya caranya Tuhan, waktunya, batasnya, mandatnya, semuanya. Supaya dia jadi dalam kehidupan kita. Mari kita datang.